jadi kita mau dengar Pak Joni nih. Jadi gimana sih Pak Joni cara bisa membangun kehidupan Pak Joni sampai tahap sekarang ini gitu kan? Sehingga kalau boleh dibilang kehidupan Bapak ini ada hasil juga, ada manfaat buat diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat buat banyak orang gitu kan? Kayak seperti tadi Ya, cerita Bapak bisa membantu untuk memikirkan bagaimana orang-orang milenial supaya Indonesia bisa dikenal gitu kan? Ini kan memberi manfaat buat banyak orang jadinya gitu. Nah, betul, betul. kira-kira gimana tuh Pak cara berpikir Bapak bisa membangun hidup Bapak bisa sampai kayak begini gitu Pak? Ya, kan kalau kita lihat, eh, sebenarnya saya kan banyak aktif di yayasan Hmm, sama media, cuma dua itu aja. Yang lain itu saya karena tidak punya passion. Jadi kalau saya punya, tadi Pak Hari bilang saya punya travel agent gitu loh. Nah, ya. saya tidak ngejalanin, saya hire profesional, biarkan mereka jalan. Kalau Oh, cerita tadi saya punya hotel gitu loh, saya juga tidak menjalanin. Saya serahkan kepada orang lain. Nah, saya oh, menjalankan passion saya aja. oke. Passion saya adanya di pengembangan sumber daya manusia. Hmm, Nah, terus yang kedua, eh, saya senangnya di media. Ya udah, saya kerja di dua bidang itu aja. hmm, Sehingga saya tidak punya beban gitu loh. Kerjanya enjoy aja. enjoy ya. Iya, Oke, jadi itu yang membuat Bapak akhirnya eh, berkembang dan kelihatannya kalau saya melihatnya adalah karena passion Bapak juga ingin membantu, akhirnya semua eh, peluang bisnis akhirnya Bapak juga bisa dapatkan begitu. betul, betul. Ah, Ya, oke, ini satu kunci nih, kata kunci yang baik gitu ya buat kita nih, apa sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan ya. Jadi mulai dengan hanya memikirkan sendiri, tapi berusaha juga untuk bisa bagaimana memikirkan yang lain, sehingga akhirnya kita bisa melihat peluang di antara itu semua gitu ya, Pak Joni ya. ya. Jadi di dalam rangka untuk mendukung anak-anak supaya betul-betul punya karakter, jangan sampai mereka ke luar negeri nanti justru memalukan bangsa Indonesia. Karena banyak orang yang Hmm. punya perilaku kadang-kadang kan merasa dia sudah hebat, dia udah bagus, terus mereka sesuka hatinya. Nah, Hmm. itu selalu saya memberikan kelas kepada mereka. Mm-mm. Itu pertama saya kasih judul What You See, apa Hmm. yang kau lihat. Jadi kamu Oke, pergi kemanapun penampilan kamu harus bagus. Jadi what oke. you see. Yang Hmm. kedua itu what you say, apa yang Hmm. keluar dari mulut kamu. Itu Ya. bahasa mesti sopan, segala Hmm. macam. Ngomongnya mesti benar gitu. Ya, Nah, ya, mesti ya. berbobot. Kalau ketemu orang Oke. tuh ngomong jangan jangan ngomongnya Hmm. nggak ada apa tuh, Tata eh, krama, sopan santun. sopan santun, tata krama, nggak ada isinya. Jadi dia harus Hmm. belajar kan. Dia kalau mau Oke. ketemu orang bicara apa, dia harus belajar gitu. Yang Oh. ketiga ya what you do. Jadi kalau sekarang misalnya dia datang kepada seseorang janji, besok saya jam 2 datang ya. Ternyata Mm-mm. jam 2 dia nggak datang gitu loh. Nah itu kan Oh. membuat orang nggak percaya lagi kepada dia. Gitu. Oh. Nah saya pengen membangun anak-anak itu punya karakter yang bisa Hmm. dipegang orang, bisa dipercaya orang. Oke. Sehingga dia kalau punya satu networking bisa sustainable. Networking ini Hmm. bisa lama. Nah, Oh. dari networking yang bagus, dari orang percaya kepada karakternya, percaya dengan apa yang dia bilang, itu akhirnya Hmm. bisa membangun bisnis, bisa Oh. membangun relationship lebih Oke. bagus. Ya, Nah, ya, itu yang ya. sering kita dorong kepada anak-anak ini, Mm-mm. karena setahun itu saya setiap tahun minimal uh, bisa memberikan apa ya, SAS kepada 125 anak-anak milenial Oh, minimal setiap tahun. apa itu? SAS itu apa ya, Pak? SAS itu selempang yang menjadi kebanggaan anak-anak kalau mereka bertanding. Misalnya yang Oh. menang menang putri pariwisata. Nah, dia Ya. dia punya SAS putri pariwisata. Yang Oh. menang putri bahari. Nah, dia pakai putri Putri bahari. Bahari. Oh. Nah, yang menang Putri Bumi gitu loh. Jadi dia pakai Oh. SAS Putri Bumi. SAS itu. Nah, Oke, kayak gitu. oke. Saya registrasi lebih kurang ada 100 brand di tangan saya. Jadi Wah. saya patenkan di Haki itu, Waduh. sehingga saya
memberikan kepada mereka dan mereka bangga memakainya dia. Hmm. Akhirnya ya mereka belajar terus di bidangnya. Oke, oke. Jadi bagaimana orang yang mau ikut di ini, Bapak pertama mereka pendaftaran kepada yayasan Bapak gitu sebagai putri pariwisata, misalkan dia mau ikut lomba gitu. Nanti dia selama sekian lama digodok atau di mana diberikan pembekalan begitu, Pak Joni? Iya, jadi pertama itu mereka harus lolos seleksi di kabupaten atau kota dari seluruh Hmm. Indonesia. Setelah itu dari kabupaten kota lolos, mereka menjadi di provinsi mereka diadu lagi. Jadi misalnya di provinsi itu ada 30 kabupaten kota diadu. Nanti keluar satu pemenang. Nah, Oh, satu pemenang ini dikirim ke Jakarta. Di Jakarta mewakili. eventnya event nasional. Dari Hmm. 30 sekian orang itu diadu menjadi hanya satu pemenangnya. Oh, Jadi itu itu seleksi itu dari ribuan orang. waduh, Dari luar ribuan biasa. orang. Nah, Dan makanya setahun saya di tingkat nasional saya bisa menghasilkan ada 100 sampai 125 orang. wah, luar biasa ya. Begitu Ya. banyak ini ya. Dan mereka itu nanti setelah itu dapat reward, dapat hadiah dan juga sponsor-sponsor tentunya gitu ya, Pak Joni Oh ya. iya, ya. Dan Dan banyak ya. mereka kita berikan coaching terus Hmm. dalam berbagai bidang. Jadi banyak yang sudah jadi presenter TV, ya kayak sekarang di CNN aja ada kita punya dua, di Metro TV ada satu, Wah, di Trans menelurkan TV ya. ada. Jadi mereka bisa kerja di mana-mana gitu loh. Oh, oke, sudah Ah, menelurkan jadinya gitu ya, dari betul. bakatnya. Oke, baik. Hmm. Oke, baik. Nah, ini ada yang mau tanya langsung ya dari Pak SS ini. Pak SS tadi mau nanya apa langsung atau gimana Pak SS? Eh, hmm, saya WA aja, Pak. Oke, Saya di saja. ini aja. Oke, baik. Kalau mau nanti ini. Oke, sambil menunggu pertanyaannya ya, saya ini tanyakan lagi ya Pak Joni ya. Nah, Ya, kira-kira Pak Joni, di dalam waktu Bapak membangun ini semua gitu Pak. Eh, kan tadi Bapak udah cerita tuh ya, Bapak ingin mengembangkan anak-anak milenial. Sebetulnya ada mimpi besarnya nggak gitu Pak? Kenapa Bapak harus mau melakukan ini gitu? Sehingga Bapak bisa lakukan ini gitu. Ada mimpi besar apa gitu yang kira-kira Bapak ingin lakukan? ya kalau saya berpikir sebenarnya simpel aja. Kita lihat dari banyak kejadian. Kalau kita dikelilingin oleh satu lingkungan yang semuanya orang miskin, Hmm, maka kita tidak akan aman. iya, Kita pasti digerejokin, betul betul. ya kan? Si kecemburuan sosial jadi ya. Ya pasti banyak yang ya sekarang kalau kita semuanya dikelilingin oleh orang miskin semua kan mereka kan butuh hidup. Jadi Betul. ada yang minjem duit, bahkan ada yang sifatnya curang, dia nyolong segala Hmm, macam. Tapi betul kalau coba betul. kalau kita dikelilingin oleh sekelompok orang yang ekonominya bagus-bagus, nah Hmm, kan kita juga jadi bagus. Kalau betul kita betul. dikelilingin oleh satu kelompok orang yang jahat gitu, kita cepat lambat kita terpengaruh jadi jahat juga. Nah, Betul. jadi bagaimana memberikan lingkungan kita itu adalah lingkungan orang-orang yang bisa merubah dirinya yang sudah baik menjadi lebih baik. Kita Hmm, berikan panggung, dia bisa ke internasional, dia ya. bisa bisa membawa nama Indonesia. Itu kan kenangan seumur hidup bagi mereka, gitu loh, bahwa Betul mereka betul. mereka sebagai seorang anak bangsa dipercaya untuk ke luar negeri Hmm, membawa nama Indonesia. Nah, wah, dengan orang-orang seperti itu kan akhirnya kalau dia mau berbuat nakal gitu atau berbuat sesuatu yang negatif kan dia pikirnya bisa 10 kali gitu loh. Dia kan tidak betul. mau mendestroy nama dia yang baik itu. Betul betul. Nah, Ya. performa yang sudah baik, networking yang Nah, sudah baik kan hmm, tidak maulah dia merusak itu. iya iya. Nah, mungkin pertanyaannya juga ini yang terlintas gitu ya dalam pemikiran gitu ya. Dan barangkali yang lain juga begitu ya. Kenapa banyaknya hanya yang di lomba? Oh, Pak Joni ada lomba Abang None atau ada ini nggak gitu, Koko Cici? Atau kenapa nggak yang cowoknya ada gitu, Pak? Mencari. Ada. Ada juga ya? Jadi saya dalam rangka itu bukan hanya semuanya wanita. Oke. Putra putri pariwisata Nusantara itu pasangan. Jadi ada cowoknya, Oh, ada ada cowoknya. laki-lakinya. Oke. Terus saya juga tidak hanya bikin perlombaan,
Jadi saya setiap tahun itu ada 5 yang saya berikan beasiswa S2 di LSPR. Oh. Nah, jadi kita memberikan beasiswa. Terus saya kerjasama dengan Presiden University. Setiap Mm-mm. tahun kita ada 100 S1. Kita Oh. berikan beasiswa 100 S1. Mereka Nah, yang itu menang ini. bukan, nggak ada Oh, hubungan bukan. sama ini. Dari Oh. siapapun, dari se-Indonesia, orang Oh. kalau kalau lihat aja di iklan-iklan kita. Jadi ada yang namanya beasiswa Eljon. Nah, Oh. di situ Oke. kita memberikan orang-orang yang punya niat mau kuliah Mm-mm. sampai S1, itu satu orang itu dibiayain sampai 288 juta Oh, luar untuk biasa ini. 9 semester itu. Nah, itu sampai sampai lulus itu. Nah, itu Oke. setahun kita berikan sampai 100 orang. Nah, Hmm. tahun ini kita malah berikan double beasiswa. Artinya, selain dari kuliahnya, mereka kan kalau pergi ke Jababeka kan jauh tuh, Iya. sering-sering harus tinggal di sana. Nah, kita kasih tambahan yaitu memberikan tempat Hmm. menginap gratis gitu. Jadi Hmm. sampai kosnya pun kita bayarin. Wah, luar biasa ini ya. Seperti Ini itu. wah luar biasa. Saya baru 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 terfikir ini lagi gitu bahwa apa yang Bapak lakukan ini sangat besar sebetulnya ya. Yang eh, bagi kontribusi juga untuk Indonesianya gitu, Pak. Gitu. Ya, Oke, tapi itu Pak. kerjaan rame-rame, istilahnya Iya, banyak orang, banyak betul. donaturnya gitu loh. Ada donatur Nah, dan ya artinya iya, yang Bapak yang koordinir ini semua gitu kan? betul, Iya, betul, baik. betul. Nah, mungkin kita mau belajar lagi nih Pak sambil ini ada sebelum ke pertanyaan saya nih ada yang tanya dari peserta nih Pak. Kalau boleh mau sharing sedikit pengetahuannya gitu kepada Pak Joni, saya ada beberapa pertanyaan dari Pak Sefandi. Gimana cara membesarkan perusahaan yang kita bangun dari nol? Itu satu Pak ya. Yang Hmm. kedua, biasanya orang membangun satu perusahaan sampai besar baru membangun perusahaan yang lain. Apakah mindset ini benar? Nah, yang ketiga, wah banyak kali nih pertanyaannya Pak Sefandi. Eh, saya bacain dulu nanti Bapak boleh satu-satu aja atau kalau mau dirangkum boleh ya Pak Joni ya. Yang Ya, ketiga, bagaimana cara membangun networking untuk perusahaan yang kita bangun. Dan yang terakhir, gimana cara menilai, mengevaluasi, dan memanajemen perusahaan-perusahaan yang ada. Boleh dirangkum, Pak. jadi yang pertama begini, kalau kalau menurut saya ya, Mm-mm. kalau kita mau dagang di bidang apa aja, Iya. kita harus punya branding, punya Hmm. personal branding yang dikenal orang. Misalnya Oke. seseorang pertama dia bisnis kuliner, 10 tahun Oke. lagi ketemu dia dia masih kuliner. Artinya akhirnya Hmm. dia dikenal orang bahwa dia ahli kuliner, dia itu Betul. jago di kuliner. Tapi Iya. kalau dia dia bisnisnya 3 bulan, terus pindah ke bisnis lain, nanti 6 bulan lagi bisnis lain, akhirnya orang bingung dia itu sebenarnya bisnisnya apa sih gitu. Jadi saya pikir harus sustainable lah. Betul. Oke. Kalau itu dia sudah mantap di satu bidang dan itu Hmm. sudah besar, Hmm. boleh aja sih bangun Iya. bisnis yang lain Iya. gitu. Tapi Iya. jangan sampai bisnis induknya ditinggal. Hmm. Ya, Nah, ya, seperti saya betul. awal muasalnya kan mainnya di media. Iya. Nah, sampai sekarang saya main di media udah 51 tahun gitu. Jadi saya Hmm. konsisten di bidang itu. Iya. Boleh nggak kalau ada lebih duit kita investasi di bidang apa? Boleh, saya bikin travel, saya Hmm. bikin Hotel. hotel, Iya. ya kan kita bisa invest di tempat lain gitu kan. Betul. Tetapi yang utamanya jangan sampai ditinggal Hmm. gitu. Iya, iya. Nah, terus kunci membesarkan bisnis yaitu adalah dengan networking. Hmm. Nah, untuk networking kita kan harus banyak untuk berkomunikasi dengan komunitas. Hmm. Komunitas itu kan ada di dalam grup-grup bisnis yang spesifik. Iya. Misalnya kalau kalau kita bisnis hotel itu ada namanya PHRI, Perhimpunan Hmm. Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, Hmm. kita jadilah anggota sana, terus kita aktif di sana. Akhirnya kan kita kenal banyak orang. Hmm. Betul. Semua owner-ownernya kenal di situ. Nah, networking Betul. kita bangun di situ. Betul. Terus yang kedua ya, misalnya kita bisnis travel agent. Akhirnya kita Hmm. masuk di Asita.
dengan masuk di Asita kita kenal semua orang Travel di agent. travel agent. Nah, dari Hmm. situ networking dibangun, banyak yang bisa dikerjasamakan antara sesama travel agent. Kita Hmm. bisa beli produknya dia, dia bisa beli produknya kita. Jadi Hmm. masing-masing bisa saling mengisi gitu loh. Bukan Hmm. saling bersaing kan, tapi saling mengisi. Oke. Nah, Ya. lantas untuk menjalankan bisnisnya, saya sih anjurkan jangan dipegang sendiri. Seperti tadi yang Ya. saya bilang, saya passionnya di media. Ya udah saya pegang Hmm. media aja gitu loh. Dan Oke. pegang yayasan. Yang lainnya ya saya serahkan kepada mereka yang profesional aja gitu. Jadi kita Hmm. bayar profesional menjalankan. Menurut Baik. saya supaya nggak beban ya mungkin itu saja secara Hmm. mudah lah gitu. Iya, karena kalau Ya, memang dipikir, misalkan Bapak ada anggap 5 hotel, ada media, ya total ada 10-20 perusahaan gitu kan, nggak mungkin diinin semua gitu ya. Pasti betul, betul. pasti ada orang-orang yang mengelola dan Bapak yang memanage-nya, mengontrolnya gitu Iya, ya. betul, betul. Oke, nah.